Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyemprot Bupati Indramayu Luki Hakim karena tidak izin liburan ke luar negeri bersama keluarga. Kepergian Luki tanpa keterangan itu berbuntut panjang lantaran ada aturan mengikat yang dapat memberhentikan sementara kepala daerah yang tak izin ke luar negeri. Bupati Indramayu Luki Hakim memilih liburan ke Jepang pada momen libur Lebaran 2025 memantik reaksi keras dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Meski Luki beralasan itu liburan bersama keluarga, tetapi yang bersangkutan tidak menyertakan surat izin sebagai pejabat publik kepada Gubernur Jawa Barat. Sontak Deddy Mulyadi langsung mengunggah kalimat sindiran ke Luki Hakim. Jika ingin liburan, jangan lupa izin dahulu. Mengenai perjalanan Pak Luki Hakim ke Jepang, betul bahwa itu adalah hak pribadi, setiap orang boleh berlibur apalagi di hari libur dan cuti Lebaran, tetapi bahwa untuk gubernur, bupati, wali kota, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, kalau melakukan perjalanan ke luar negeri harus mendapat izin dari Mendagri. Suratnya diajukan melalui Gubernur Jawa Barat. Jadi memang ada aturannya, dan kalau melanggar ya memang sanksinya agak berat ya, yaitu diberhentikan selama 3 bulan. Setelah itu nanti menjabat kembali. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa tindakan Bupati Indramayu itu telah melanggar pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Bilit itu menyebut kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari menteri. Bahwa diatur pula sanksi yang dijatuhkan kepada kepala daerah yang melanggar, yakni pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh menteri. Setelah disemprot Gubernur Jawa Barat, apakah aturan ini akan diterapkan untuk Luki Hakim? Tim TV One mengabarkan. Liburan ke Jepang ala Bupati Indramayu Luki Hakim berbuntut panjang karena tak menyertakan izin kepada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tak sekedar disindir, tetapi kepala daerah yang tak izin ke luar negeri juga terancam kena sanksi pemberhentian. Seperti apa penerapan aturan ini, urusan ke luar negeri seperti apa yang dibolehkan dan dilarang? Sudah bersama kami Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Bima Arya Sugiarto. Selamat sore Pak Wamendagri. Ya, Pak Wamen, kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi dalam kasus Bupati Indramayu Luki Hakim ini, apakah betul tidak ada surat izin sama sekali, Pak Wamen? Di bagian fasilitas kerjasama Kemendagri ternyata memang datanya nggak ada ajuan dari Pak Bupati Indramayu untuk melakukan kunjungan ke luar negeri atau perjalanan ke luar negeri, itu nggak ada. Padahal aturannya itu untuk keperluan apapun, kepala daerah wajib untuk mengajukan izin kepada Kemendagri. Biasanya sebulan sebelumnya, itu waktu yang sangat ideal untuk menyampaikan izin tersebut ke Kemendagri. Ini artinya bahkan jika alasan tersebut, Luki sempat menyebutkan bahwa ini alasannya adalah untuk liburan keluarga, hal-hal yang bersifat pribadi seperti ini bukan untuk dinas ke luar negeri juga harus turut disertakan izin, Pak Wamen. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah itu mengatur larangan-larangan yang harus dipatuhi untuk tidak dilakukan oleh kepala daerah. Salah satunya adalah tentang perjalanan ke luar negeri. Apapun alasannya itu harus menyampaikan permohonan untuk izin gitu ya. Nah, nanti kriterianya diatur di situ, bisa untuk mengajukan izin untuk berobat misalnya, keperluan pendidikan, pernikahan dan lain-lain gitu. Semuanya harus menyampaikan izin karena kepala daerah ini kan sebetulnya full time job ya, 24 jam 7 hari seminggu, nggak ada libur kepala daerah itu. Nggak banyak yang tahu bahwa kepala daerah itu sulit sekali untuk mengajukan libur, hampir tidak ada celahnya untuk cuti kepala daerah itu. Untuk cuti pun diatur secara ketat, untuk ibadah, untuk berobat,
untuk pendidikan misalnya ya, untuk berlibur itu nggak ada celah juga di undang-undang itu. Nah, karena itu walaupun ini masa liburan, tetap apalagi ini liburan Lebaran yang pasti ada kebutuhan untuk memonitor lapangan, arus mudik, kepadatan pelayanan publik dan lain-lain. Kemendagri sendiri sudah mengingatkan kepada kepala daerah untuk standby di masa-masa krusial ini, apalagi di daerah-daerah yang memang menjadi jalur lintasan mudik. Gitu. Pak Wamen, jika bisa diceritakan kembali awalnya bagaimana Pak Wamen mengetahui tentang kasus yang menimpa dari Bupati Indramayu ini, Luki Hakim? Saya mengikuti dari media, kemudian banyak teman-teman media menanyakan, dan langsung saya hubungi Pak Bupati ini. Kita sempat komunikasi, Pak Bupati masih di Jepang memang, dan kemudian menyampaikan permohonan maaf, dan kami meminta beliau untuk menjelaskan secara resmi kepada Kemendagri begitu tiba di tanah air. Disampaikan oleh Pak Bupati bahwa beliau akan kembali hari ini kalau nggak salah ya, kemudian besok hari pertama itu sudah beraktivitas kembali di Indramayu, dan silakan diatur waktunya untuk melaporkan kepada Kemendagri dan juga kepada Pak Gubernur Jawa Barat. Dalam perbincangan tersebut, apa saja langkah-langkah yang seharusnya dilalui ataupun dihadapi oleh Bupati Indramayu ini? Nanti kita akan mendengar penjelasannya secara lengkap seperti apa. Tentu kita ingin memastikan ya bahwa ada hal-hal yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pak Bupati, dan kemudian nanti kita akan sesuaikan dengan aturan untuk pemberian sanksinya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu mengatur pemberian sanksi antara lain bahwa apabila tidak mengajukan izin, tidak memberitahu, maka bisa dikenakan pemberhentian sementara selama 3 bulan. Dan pada tahun 2018 pernah terjadi Bupati Talaut itu diberhentikan sementara 3 bulan oleh Kemendagri karena pergi ke Amerika tanpa izin. Kalau tidak salah waktunya itu hampir 1 bulan ada kunjungan ke Amerika. Apakah Luki Hakim sendiri mengakui bahwa dirinya mengetahui adanya aturan tersebut, Pak Wamen? Nah, belum sedetail itu karena komunikasinya hanya sebatas lewat WA. Nah, kita ingin mendengar yang lebih lengkap sesegera mungkin begitu beliau tiba di tanah air. Lantas untuk aturan sanksinya seperti apa, Pak Wamen? Itu saya sampaikan tadi. Sanksinya itu mulai dari teguran keras, kemudian sampai pemberhentian sementara selama 3 bulan sebagai kepala daerah. Nah, untuk Luki Hakim sendiri ini masuk dalam kategori yang mana, Pak? Ya, nanti kita akan dengar. Kan saya sampaikan tadi, kita belum dengar penjelasan secara resmi seperti apa. Tentu penjelasan seperti apa, tingkat kesalahannya seperti apa, itu yang kemudian menjadi dasar bagi Kemendagri untuk memberikan sanksi. Apabila nantinya keputusannya adalah diberhentikan sementara selama 3 bulan, siapa yang nantinya akan menempati roda pemerintahan di daerah, Pak Wamen? Ya, bisa wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Tapi kita dengar dulu lah penjelasan. Ini artinya sampai dengan saat ini masih menunggu keterangan dari Luki Hakim yang saat ini sepertinya sudah kembali ke tanah air, begitu ya Pak Wamen? Betul sekali. Pak Wamen sendiri menyikapi adanya teguran dari Gubernur Jawa Barat kepada Bupati Indramayu. Menyikapinya ini adalah tindakan yang seperti apa, Pak Wamen? Ya, Gubernur sudah seharusnya memberikan pembinaan, teguran kepada Bupati Wali Kota gitu ya. Dan saya kira tentu karena kita daerah, Gubernur minta juga untuk terus melakukan pembinaan secara menyeluruh melalui komunikasi yang baik dengan Bupati dan Wali Kota gitu. Ini kan bukan hanya sekedar pemberian sanksi, bukan sekedar juga menayangkan itu di media ataupun sosial media, tapi lebih jauh dari itu adalah fungsi pembinaan terhadap kepala daerah. Mengayomi, memberikan motivasi, mengingatkan, memberikan teguran, bahkan memberikan sanksi yang maksimal apabila memang kemudian
pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan dengan melanggar hal-hal yang berat gitu. Pak Wamen, kami juga ingin mengetahui apakah tindakan seperti menyindir ataupun menegur melalui media sosial ini diperbolehkan ataupun tidak apa-apa, Pak? Banyak cara untuk memberikan teguran begitu. Yang penting adalah Pak Gubernur membangun komunikasi yang baik dengan Bupati, Wali Kota, memberikan motivasi, melakukan pembinaan jangka panjang. Karena kan kinerja ini agak panjang juga ya. Tidak hanya sekarang, tidak hanya bulan depan, tetapi selama 5 tahun ke depan. Karena itu hubungan yang baik dengan Gubernur, Bupati, Wali Kota, komunikasi yang baik itu sangat-sangat penting sekali. Dan kami ingin agar yang diperlukan adalah kesadaran dari kepala daerah tentang tugasnya sebagai orang yang mengemban amanat rakyat itu disadari sepenuhnya. Berkaca dalam peristiwa ini, Pak Wamen, mungkin adakah himbauan kepada kepala daerah lainnya agar kasus seperti ini tidak terulang kembali, Pak Wamen? Itulah pentingnya retret. Kami ketika retret itu menyampaikan secara langsung, waktu itu Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan secara langsung hal-hal yang wajib dilakukan dan hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh kepala daerah. Sanksi-sanksinya seperti apa? Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan dengan sangat jelas sekali melalui paparan tentang pasal-pasal hukumnya seperti apa. Nah, kami mengingatkan kepada seluruh kepala daerah untuk memahami, mempelajari kembali mana yang boleh, mana yang tidak. Meresapi betul begitu. Ya, ini artinya kalau ini terjadi berarti Bupati Indramayu tidak sepenuhnya memahami penjelasan Pak Menteri Dalam Negeri ketika retret kemarin begitu ya. Dan silakan semua teman-teman kepala daerah membuka kembali, membaca kembali aturan-aturan yang ada, yang boleh dan yang tidak, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan. Dan kita ketahui bersama Pak Wamen, jika kita beralih ke informasi lainnya, seperti yang kita ketahui bahwa besok ini adalah hari pertama bagi ASN masuk. Jika terjadi hal yang mungkin sedikit serupa, ada beberapa ASN yang izin atau tidak masuk. Tindakannya seperti apa, Pak Wamen? Itu disesuaikan dengan kewenangan yang berjenjang di setiap tingkat pemerintahan gitu ya. Yang kalau kepala seksi Kabid nanti juga dibina oleh kepala dinas oleh kepala daerahnya. Nah, kalau kepala daerah nanti diawasi oleh gubernur misalnya, gubernur oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita sesuaikan dengan tingkat kewenangannya dan juga tingkat kesalahannya seperti apa. Semua sudah ada aturannya dari mulai peringatan sampai hal-hal yang kemudian lebih berat ya, termasuk juga tentu pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap. Pengawasannya seperti apa, Pak? Ada mekanisme pengawasan berjenjang di pemerintahan daerah itu gitu. Jadi ya kan kepala seksi itu nggak mungkin langsung ditangani oleh gubernur. Ya ada atasan langsung di situ. Ada pejabat pembina kepegawaian di situ yang langsung tupoksinya adalah melakukan pembinaan terhadap staf yang ada di bawahnya. Baik, terima kasih Pak Wamendagri Bima Arya Sugiarto, waktunya bersama kami di Kabupaten Petang. Selamat sore, Pak.